Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Teddy Supriyadi SSY selaku Direktur Muhammadiyah Boarding School Kertek. Yang kami hormati Bapak Yakino MMPD selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo. Yang kami hormati Bapak Amiruddin selaku Takmir Masjid Fatimatu Zahra. Dan yang kami hormati Bapak Ibu serta saudara-saudara jamaah pengajian rutin kajian keluarga Sakinah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat nggih. Kita terutama yang hidup di Wonosobo ini sudah pasti wajib banyak bersyukur, Pak. Karena dengan udara yang sejuk dan sehat ini setiap detik kita hirup gratis pula. Nah, sebuah analisa kemarin baru-baru ini dari Kompas menganalisa bahwa kota yang menjadi pilihan untuk gaya hidup slow living, ya, gaya hidup yang santai untuk pensiunan, dan itu salah satunya adalah Wonosobo. Karena cocok itu daerahnya tenang, biaya hidup juga rendah dan iklimnya juga nyaman. Nah, kita yang hidup di Wonosobo ini berarti kita syukurnya harus double-double, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bisa hidup tenang, bisa kerja tenang, dan bisa beribadah dengan tenang. Sholawat bertanggikan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, manusia Allah yang paling mulia, yang telah hidup sekitar 1400 tahun yang lalu, yang menyebarkan agama yang rahmatan lil alamin, dan ajarannya bahkan sampai ke Indonesia, di mana Indonesia ini jaraknya 8.000 km dari tanah kelahiran beliau, di mana kita juga tidak punya nasab garis keturunan langsung dari beliau, tapi kita di sini yang selalu merindukannya, selalu menghidup-hidupkan sunnahnya, dan selalu menantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara kajian keluarga Sakinah Pimpinan Muhammadiyah Cabang Wonosobo episode ke-56 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Teddy Supriyadi yang insya Allah pagi ini akan menyampaikan tausiahnya dengan tema sholat agar usia tidak sia-sia. Tema yang sangat menarik karena mengingat bahwa usia manusia itu tidak ada yang tahu kecuali sang Khalik. Sekaligus di penghujung tahun ini mungkin ini menjadi refleksi dan renungan untuk kita bersama bagaimana sholat kita selama ini. Langsung saja mari kita simak dengan seksama tausiah dari Ustadz Teddy. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo dan juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Di pagi hari ini kita bisa bermuajahah di kajian rutin
keluarga Sakinah ya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini tentunya atas karunia Allah, dan juga Bapak Ibu bisa hadir di sini karena karunia Allah juga. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita semua sebagai seorang muslim tentu wajib untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, Qul in kuntum, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka niscaya Allah akan mencintai kita. Jadi sebuah keharusan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Salah satu yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana aku solat. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang solat ya. Mungkin bukan secara fikihnya, tetapi makna atau mau'idhah yang bisa kita ambil dari solat yang kita laksanakan ini. Bapak, ibu-ibu, kalau usia kita 60 tahun, sholat kita itu berapa lama? Berapa menit? Berapa hari? Pernah ngitung nggak? Kayaknya belum ya. Kalau kita hitung berapa menit? Kalau 4 rakaat sholat 5 menit ya biasanya. 3 menit kalau sendirian. Tapi kalau nanti sebenarnya sudah saya hitungkan gitu. Tadi sebelum berangkat tak hitung-hitung gitu. Jadi sholat kita itu ya, kalau dikalkulasi ya, kalau kita perhitungan sholat kita itu doa iftitah dan takbiratul ihram itu 45 detik ya. Kemudian setiap rakaat itu membaca Al-Fatihah sekitar 60 detik ya. Kemudian ruku itu 15 detik ya. Ya total itu per rakaat itu 1,5 sampai 2 menit ya. Jadi 1,5 menit sampai 2 menit. Kalau 2 rakaat berarti 4 menit atau 3 menit kalau paling cepat gitu. Itu kalau kita sesuai bacaannya. Kalau orang yang biasa ngapalin Quran kan bacanya cepet ya. Kadang ada imam hafid gitu kan. Kadang rokaatnya cepet banget. Kita belum selesai baca doa ruku sudah selesai gitu. Karena mungkin terbiasa mempercepat bacaannya. Kita yang biasanya terbata-bata baca Qur'annya ya baca doanya juga agak lama. Tapi sebenarnya kita berusaha untuk tu'maninah. Yang paling penting adalah tu'maninah. Jadi yang namanya baca Quran pun kata Allah, la tuharrik bihi lisanak. Jangan menggerak-gerakkan lisan kalian lita'jala bih, karena tergesa-gesa. Jadi baca Quran itu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Artinya tidak boleh kemudian tergesa-gesa ya. Nah, ini kalau di total ya sekitar 6 sampai 8 menit ya, kita melaksanakan sholat. Tapi 8 menit ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian menentukan ya, menentukan kita itu 60 tahun misalkan, kita diberi jatah hidup 60 tahun rata-rata. Kan biasanya ada yang 30, ada yang 35, 50 sudah diambil oleh Allah ya. Tapi rata-rata ya umat Rasulullah itu kan 60 tahun. Nah, 60 tahun itu akan menjadi sia-sia ibu-ibu.
Bapak-bapak sekalian, 60 tahun hidup kita akan menjadi sia-sia kalau yang 8 menit ini kita nggak serius dalam melaksanakannya. Coba kita evaluasi, bapak-bapak, ibu-ibu. Sholat kita itu udah benar belum? Ketika sholat kita baca Qur'annya itu benar-benar sadar atau refleks gitu kan? Nah ini biasanya jadi evaluasi. Kadang bacanya bacanya benar gitu, tapi pikirannya itu bukan baca Quran, malah ngalamun kemana-mana gitu kan. Nah ini yang bisa kemudian waktu kita yang 8 menit itu sebenarnya bisa menjadikan usia kita, umur hidup kita itu menjadi apa? Barokah, menjadi bermanfaat. Tapi kalau kita 8 menit itu kemudian kita lalai, tidak mencermati, memperhatikan sholat kita, itu sholat kita ya sia-sia. Sholat kita akan menjadi percuma gitu. Nah sebelum itu kita bahas kenapa sih sholat itu, apa sih keutamaannya gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibat al-kabair. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan sholat yang 5 waktu ya. Jadi sholat subuh sampai sholat duhur sampai asar dan seterusnya, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan tahun depan. Yukaffiru ya di sini mukaffirat itu sebagai penghapus kesalahan dan dosa kita ya. Ma bainahunna, apa yang diantara keduanya. Kalau sholat 5 waktu ya berarti antar sholat itu menghapus kesalahan kita. Ibu-ibu, sholat subuh itu bukan hanya menjalankan kewajiban ibu-ibu. Kita 2 rakaat ya. Pahalanya berapa bapak-bapak? Sholat subuh 2 rakaat. Ya. Kalau sholat sunnah fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sholat sunnah ya. Sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnah, apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu sholat wajib. Jadi gak pernah disebutkan pahalanya, kelebihannya. Tapi kalau sholat sunnah biasanya Rasulullah menyebutkan keutamaannya. Tetapi kalau sholat wajib ya pokoknya wajib gitu. Nah ini akan menghapus kesalahan kita dari mulai habis isya sampai sholat subuh. Jadi kalau kita berbuat salah ya di sini yukaffiru sayyi'ah ya, menghapus kesalahan kita. Manusia itu kan tempat salah dan lupa. Maka akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang kadang kita tidak sengaja ataupun sengaja, tetapi itu dosa-dosa yang kecil, insya Allah akan menghapus, membersihkan. Itu sholat 5 waktu. Sholat Jumat apalagi, sholat Jumat itu seminggu. Jadi Jumat ke Jumat berikutnya, selama hari-hari setelah Jumat itu Allah akan hapuskan dengan sholat Jumat ya. Bagi bapak-bapak yang sholat Jumat, kemudian ibu-ibu ya yang sholat duhur di hari Jumat itu ya. Maka ini akan menghapuskan ya, kesalahan kita. Tapi kalau bapak-bapak ketika sholat Jumat, khutbah Jumat, bercanda, ngobrol, mainan HP, kira-kira akan mendapatkan itu tidak? Tidak. Karena apa? Faqad lago gitu kan. Maka dia telah lalai dalam sholat Jumatnya, sehingga sia-sia sholat Jumatnya, tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan
jadi penghapus karena kita sudah lalai dalam sholat Jumat. Maka ansitu wasma'u, perhatikan dan dengarkan ketika khutbah Jumat. Karena pahalanya luar biasa, keutamanya luar biasa, bisa menghapus kesalahan kita selama seminggu. Begitu pula Ramadan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambin. Jadi Ramadan itu akan menghapus kesalahan kita 1 tahun yang telah berlalu. Ini keutamaan sholat 5 waktu, sholat Jumat dan puasa Ramadan. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya yang pertama hanya satu ya syaratnya. Idajtunibat. Di sini disebutkan idajtunibat. Apabila menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi sholat kita nggak akan menghapus dosa besar kita. Apa Bapak? Apa dosa yang besar? Kabair itu miras, zina, ya, syirik, apalagi itu tidak terampuni. Ya. Jadi dosa-dosa besar, ya, kabair di sini. Kemudian sholat itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, menjadi pembeda, pembatas antara apa? Antara mukmin dan kafir. Kalau kita kemudian sholatnya sering bolong-bolong, kemudian sholatnya sering ditinggalkan, tapi kayaknya jamaah sini nggak pernah bolong-bolong ya. Insya Allah ya, sholat itu sesuatu yang kita tegakkan. Tapi banyak sebenarnya, banyak yang orang-orang itu yang meninggalkan sholat. Entah sholatnya hanya seminggu sekali di hari Jumat, ada yang setahun sekali di Idul Fitri, ada yang sholatnya di rumah terus, ada yang kadang-kadang kalau lagi ingat sholat. Itu banyak, bapak sekalian ya. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Jabir ya, inna baina rojuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Sesungguhnya antara seorang laki-laki itu ya, wa baina syirki, antara syirik, wal kufru tarkus sholah. Jadi batas seseorang itu, kufur dan syiriknya itu adalah meninggalkan sholat. Coba banyak saudara kita yang meninggalkan sholat. Karena sebenarnya kalau umat Islam memperhatikan sholat, jangankan memberantas korupsi, memberantas kebodohan, ya. Israel pun bisa hancur kalau umat Islamnya mayoritas itu adalah orang yang menegakkan sholat. Sholat subuhnya di sini berapa jamaahnya, Pak? Orang Yahudi kan takut kalau masjid-masjid orang Islam itu sholat subuhnya kebek, ya, penuh, ya. Maka orang-orang Yahudi takut, orang-orang Zionis takut. Berarti kekuatan umat Islam itu sudah terbangun. Kalau kita masjidnya masih kosong, megah bukan main, tapi jamaahnya kosong, ya. Banyak dibangun masjid sana sini tapi jamaahnya kosong. Jangan harap bisa mengalahkan Israel. Karena apa? Ya kita saja sudah tidak bersatu di dalam sholat kita. Kadang antara jamaah masjid satu dengan jamaah masjid satunya lagi kadang nggak akur. Jangankan beda masjid ya, bahwa kadang satu masjid pun banyak jamaah yang kadang nggak akur gitu kan. Ada nggak di sini? Insya Allah nggak ada ya. Ada yang karena masalah bendahara, masalah pembangunan masjid dan lain sebagainya, nggak akur satu jamaah, satu masjid. Ini perkara apa? Jamaah saja kita tidak bisa bersatu. Bahkan di mungkin tingkat PCM, tingkat ranting, PDM ya, itu juga kadang ada yang tidak bersatu gitu kan, satu visi misi gitu kan. Bahkan kalau yang
basah gitu ya, Pak, Muhammadiyahnya lahan basah itu rebutan kepentingan gitu. Nah ini jadi kita kalau mau memperkuat umat, memperkuat Islam ya, di dunia ya harus dikuatkan apanya? Tiangnya. Jadi tiangnya apa? Sholat. Nah, bagaimana sebenarnya membangun sholat ini, mendirikan sholat ini? Nah, kita tahu mungkin sudah hafal semua hadisnya ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sholat dari umur berapa? 7 tahun. Nah, ibu-ibu mungkin yang punya dulu pernah punya anak kecil gitu kan, atau guru TK. Nah, di situ harus paham. Jadi dalam hal pendidikan yang pertama dikenalkan dalam pendidikan Islam itu adalah mengenal agama, ta'rifuddin ya. Mengenal agama, mengenalkan agama. Yang salah satunya adalah apa? Menyuruh untuk melaksanakan sholat ya. Dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin ya. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian ketika umur 7 tahun dengan sholat. Wadribuhum, dan pukullah mereka kalau tidak melaksanakan sholat ketika umur berapa ibu-ibu? 10 tahun. Jadi yang namanya jewer istilahnya mukul, tapi ya istilahnya hanya sekedar mengingatkan, kan anak itu langsung sakit hatinya gitu kan ketika kita tegas. Jadi apa? Langsung akan ada tanggung jawab dari anak tersebut. Takut kalau dimarahin orang tua karena meninggalkan sholat. Nah, ibu-ibu yang pengalaman nyuruh anaknya sholat susah nggak ibu-ibu? Ya susah ya, kadang sholat disuruh udah 10 kali. Kalau bahasa sininya ping suida rolas. Nyuruh anaknya sholat ya masih aja mainan HP, masih tiduran. Nah itulah wastobir kata Allah itu. Bersabarlah dalam mengajarkan anak ya, menyuruh anak untuk sholat. Ini kita dibangun dari kecil gitu untuk melaksanakan sholat. Dari umur 7 tahun ya masuk SD itu udah mulai suruh diperhatikan sholatnya. Walaupun belum wajib ya masih itu, tapi bagian dari pendidikan. Jadi pernah ada seorang pendeta evangelis mungkin ya istilahnya misionaris datang ke Jakarta. Di Jakarta itu dia mendirikan kayak rumah singgah ya buat anak-anak yang terlantar gitu kan. Nah, ketika direkrut itu istilahnya datang anak-anak yang berandalan gitu, kadang kan nakal-nakal ya, jahil-jahil gitu. Nah itu pendeta tersebut heran, ini walaupun gelandangan tapi mukanya bersih-bersih gitu kan. Kalau di Amerika, di luar negeri kan orang Amerika gitu, itu kan langsung mukanya itu apa? Ya belepotan, kotor, nggak pernah cuci muka. Setelah diperhatikan, setiap 5 waktu itu mereka sholat, walaupun senakal apapun mereka tetap melaksanakan sholat. Dengan sholat itu kan wudhu jadi bersih gitu. Nah jadi kemudian tersentuh sehingga masih sampai masuk Islam gitu. Karena melihat anak-anak yang walaupun gelandangan, ternyata anak-anak tersebut di Jawa Barat itu sekolah itu 2 kali Bapak-bapak. Jadi pagi SD, kemudian siang sampai dari jam 1 sampai jam 4 itu ada madrasah diniyah gitu. Jadi bukan TPQ lagi. Kalau TPQ masih usia TK, kalau SD itu diniyah. Jadi di situ dikenalkan sholat. Nah, itu karena ternyata anak-anak tersebut biasa ngaji, biasa kemudian ikut madrasah tersebut. Walaupun dia anak-anaknya nakal tapi tetap melaksanakan sholat. Nah ini bagian dari pendidikan ya. Jadi waktu kecil pun ketika anak senantiasa ditekankan untuk sholat, mereka
walaupun istilahnya dalam kondisi apapun akan melaksanakan sholat tersebut. Ini ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi ke sholat kita ya, banyak di antara kaum muslimin ini yang tidak memperhatikan sholatnya, lalai dalam sholatnya, sehingga kekuatan umat Islam itu melemah. Karena tiang dari agama kita adalah sholat. Apa dasarnya? Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan pun menyampaikan dalam surat Al-Ma'un ya. Al-Ma'un itu diajarkan berkali-kali, diantaranya apa? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Jangankan yang enggak sholat, yang sholat pun menjadi sia-sia, menjadi apa? Lalai, itu menjadi celaka gitu. Karena apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi mereka itu sholatnya itu apa? Sahun ya. Lalai. Nah, pertama menunda-nunda ya. Coba Bapak yang bisa perhatikan, bagi Bapak-bapak yang rajin ke masjid, orang-orang yang sekitar masjid itu ke masjid semua atau tidak? Tidak ya, banyak jamaah yang malah jauh gitu kan. Rumahnya 1 kilo rela ke masjid. Yang 1 meter 2 meter malah susah ke masjid. Padahal Rasulullah SAW dalam suatu hadis disebutkan, aku hamma ya, aku menginginkan, hamma itu menginginkan, menyuruh orang mengimami sholat ya, sholat 5 waktu, kemudian aku datangi rumah-rumah orang yang gak sholat, kemudian aku bakar rumah-rumah tersebut. Jadi Rasulullah itu saking apa ya, saking gemesnya gitu sama orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Jadi ingin membakar rumah-rumah mereka supaya mereka sholat berjamaah. Karena apa? Ya itu tadi, dengan berjamaah itu kemudian menjalin silaturahmi, kemudian juga membangun kekuatan ya. Jadi ada kekuatan di situ, akan memunculkan kekuatan. Karena apa? Satu ikatan ya, satu jamaah gitu. Nah, kadang ada orang yang Pak, kalau saya sholat jamaah imamnya kecepatan gitu kan. Ada yang imamnya kelamaan baca suratnya gitu kan. Apalagi sholat taraweh gitu kan. Nah, itu enggak jadi alasan, bisa dikomunikasikan dengan imamnya sebenarnya kalau kita memang niat sholat berjamaah. Kayak Masjid Al Jihad itu dari Melandi gitu kan, atas itu ya. Dari Krakal jamaahnya banyak kan yang jauh-jauh naik motor itu, subuh ya tepat waktu gitu. Terus juga pegawai-pegawai pasar ya, pedagang-pedagang pasar kalau duhur juga ke Al Jihad. Kenapa banyak ke Al Jihad? Karena on time gitu kan. Karena ada jadwal sholatnya antar waktu iqomat dan azan dan iqomat itu 10 menit. Jadi kalau 10 menit ya 10 menit. Kan banyak ya. Bapak-bapak ya, azannya jam 3 ya. Asarnya jam 4. Karena nunggu kiainya lagi jemur apa gitu kan, telo gitu kan. Kemudian nunggu setelah datang setengah jam kemudian. Bahkan ada yang azannya 4:30, qomatnya jam 5, sholat asar. Terkenal ibu-ibu ya, bapak. Wonosobo itu asarnya yang paling telat gitu kan. Sampai viral gitu kan. Karena saya juga baru nemuin tuh di sini di Wonosobo, sholat asarnya lumayan ya. Ngaretnya itu gitu kan. Kalau pengajian cuma 15 menit ngaretnya, nah itu sampai 1,5 jam gitu sholat asarnya. Nah ini apa? Berarti kita lebih mementingkan dunia daripada sholatnya kita gitu kan. Karena urusan tukang, karena urusan buruh tani nih, jam 3 wis kegasikan gitu kan. Sehingga apa? Ya nanti dananya kurang gitu kan. Nah, akhirnya asarnya yang ditelatkan. Nah, ini apa? Berarti kita lalai dalam sholat gitu kan. Kemudian alladzina hum yuraun. Belum lagi kita lalai,
Yang keduanya riya, sum'ah. Sholatnya dibagus-bagusin kalau sedang berjamaah, bacaannya mendayu-dayu gitu kan. Padahal kalau sholat sendirian 2 menit selesai gitu. Tapi kalau ada jamaah kita lama-lamain. Nah ini salah satu bentuk yuraun. Apa? Berarti kita tidak ikhlas sholatnya. Berarti kita sholatnya apa? Karena manusia nggak dapat apa-apa. Yang kita dapatkan wailun, kecelakaan. Kemudian aplikasi dari sholat itu di ayat terakhirnya, ya. Wa yamna'unal ma'un. Orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Kemudian apa? Dia juga menahan barang-barang berguna. Al-ma'un itu apa? Barang-barang berguna, ya. Nah ini memberikan bantuan. Jadi kan ada 2 hal, Bapak-bapak. Orang nggak pernah sholat tapi baik sama tetangganya. Ada nggak? Bahkan orang kafir gitu kan, orang non muslim baik nggak pernah sholat, ya sama tetangga, sering ngasih, sering ngirimi, bikin gulai dikirimi, bikin ya macam-macam gitu kan, makanan dikirimi tetangganya. Ada orang sholat tapi sama tetangga nggak akur, ya nggak boro-boro ngasih gitu kan, akur aja enggak. Nah berarti apa? Aplikasi dari sholat itu dia tidak laksanakan, tidak diaplikasikan dalam kehidupannya. Orang yang sholat itu maka empati terhadap orang lainnya akan lebih besar. Karena apa? Tujuannya adalah apa? Ukhrawi. Maka ia banyak berbagi. Ya. Yang dibagikan ya itu barang-barang yang masih berguna. Jangan udah bosan, nggak mau pakai baru dikasihkan. Ya. Jadi yang masih bagus gitu kan. Kalau ada pengumpulan pakaian pantas pakai ya kita ngasihnya yang baru kalau bisa ya. Ibu-ibu, jadi beli yang baru ya, yang selain yang masih pantas pakai, kita juga sebagai bentuk apa? Bahwa apa? Kan kita harus memberikan itu apa yang kita cintai, kita senangi ya, sebagai bentuk infak itu, sodakoh kita ya, mencari ridha Allah itu dengan memberikan ya sarung-sarung yang masih baru gitu kan, baju koko yang masih baru, selain diselingi yang pantas pakai. Itu bentuk bahwa kita itu benar-benar memberikan untuk Allah itu yang terbaik, jangan sisa gitu kan. Jangan mesti diinget ke berapa hari baru dikasihkan, jangan gitu kan. Jadi sayuran yang masih fresh gitu baru mateng kasihkan tetangga, jangan udah diinget ke berkali-kali baru dikasihkan. Nah itu berarti sudah tidak berguna. Ini aplikasi dari sholat kita kalau kita sholatnya ingin menjadi sholat yang memang apa tadi ya, menghapus kesalahan antara sholat kita dan juga menjadi penentu ya, penentu umur kita yang mungkin 60 tahun 50 tahun itu menjadi bermanfaat. Karena awalu ma yuhasabu ya, yang pertama dikali dihisab apa? Bahwa salat ya. Ini yang menentukan. Jadi amalan-amalan yang lain itu nomor 2. Yang menentukan adalah salat kita. Kalau sholat kita bagus, maka amalan kita jadi bagus, ya. Maka hisab kita pun akan menjadi bagus, berat timbangannya di akhirat kelak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Rasul Amrul Islam wa amuduhu as-shalah. Ya. Di sini disebutkan pokok dari segala perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Jadi pokok perkara itu, pokok urusan kita itu adalah agama Islam dan tiangnya adalah sholat. Jadi kalau kita mau membangun Islam yang kuat, umat yang kuat, maka harus kita bangun sholat kita. Ibda bin nafsi, mulai dari diri kita sendiri. Sholat kita perbaiki jamaahnya, perbaiki bacaannya, perbaiki tumaninahnya, wudunya. Banyak orang-orang yang sholat tapi
wudunya tidak diperhatikan. Apa? Ketika wudu ngobrol. Boleh nggak ibu-ibu ketika wudu ngobrol? Nggak boleh ya. Jadi wudu pun harus khusyuk gitu. Kemudian batas-batas wudu tidak diperhatikan, sikunya nggak basah karena tangan panjang, kemudian nggak sampai siku. Ini menjadikan sia-sia sholat kita, nggak sampai mata kaki ya. Kemudian dalam hal najis banyak ya bapak ibu-ibu ya, apalagi bapak-bapak supir truk lagi ya, berhenti ngecek ban ya. Itu panas enggaknya ban itu ya dengan buang air kecil di situ. Kemudian sholat subuhnya udah nggak diperhatikan lagi. Padahal Rasulullah itu pernah lewat 2 kuburan ya. Rasulullah naruh pelepah kurma ya. Untuk sebagai penanda ya doanya Rasulullah. Selama pelepah ini belum kering, maka istilahnya siksanya ditangguhkan. Salah satu dari kuburan tersebut yang disiksa itu adalah orang yang buang air kecilnya sembarangan. Ada sunah-sunahnya bapak. Jadi kalau buang air kecil itu harus jongkok, jangan berdiri ya. Kan ada masjid yang masih ada buat itu berdiri ya, buat air kecil berdiri. Lebih baik jongkok ya. Jadi disunahkan jongkok. Kalau jongkok itu nggak nyipratnya itu ke depan, jadi bukan ke belakang ya. Kalau berdiri kan kemana-mana ya. Tapi kalau jongkok itu ke depan, jadi nggak kena ke betis ya, ke betis, ke paha nggak ya. Walaupun jongkok. Kemudian itu lebih sehat ya buat ginjal gitu kan, bisa tuntas. Kemudian kalau sudah selesai berdehem bapak-bapak. Jadi kalau sudah selesai jongkok, selesai itu berdehem, itu yang disunahkan. Supaya kalau masih ada sisa dengan dehem itu tertekan, jadi nggak ada sisa ya. Nah ini yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya bapak-bapak berdiri jongkok ya, kondisional ya. Kalau keburu-buru ya nggak apa-apa sih, itu kondisional ya. Tapi kalau kita mau menyunah ya kita jongkok ya. Nah ini, jadi tiang agama itu adalah sholat. Yang pertama dihisab adalah sholat. Setelah syahadat adalah sholat. Ini pentingnya sholat, tapi banyak dilalaikan oleh umat Islam. Kalau sholat itu dikerjakan ya. Jadi as-sholatu tanha anil fahsyai wal mungkar. Yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau umat Islam Indonesia itu sholatnya benar, mayoritas benar, korupsi itu nggak ada. Karena perbuatan keji dan mungkar hal itu ya. Ini sholatnya bahkan rajin gitu kan, korupsinya rajin. Dengan alasan besok saya mau bangun masjid, saya korupsi 10M. 1M buat bikin masjid, dosa 10M bisa jadi lunas. Kira-kira kalkulasi kayak gitu bener nggak bapak? Itu kalkulasi ngawur ya. Jadi yang namanya ibadah, tempat ibadah, sodakoh, infak, wakaf harus dari dana yang pure, murni, bersih ya. Dana yang nggak ada subhatnya, apalagi haram. Kalau kita infak dari hasil yang haram, maka yang kita dapat bukan pahala, tapi dosa. Karena Uang haram. Allah itu nggak suka yang jelek kan, yang rusak. Allah itu yuhibbu thayyib ya, yang menginginkan yang baik, yang halal. Ya. Kalau dana korupsi ya itu nggak bermanfaat. Ya. Uang yang haram itu hasil dari sesuatu yang haram akan tidak bermanfaat. Jadi nggak ada yang namanya korupsi 1M kemudian bangun masjid 1M misalkan kemudian dosanya terhapus. Enggak, itu dananya harus dikembalikan karena bukan haknya. Maka bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, untuk mencapai usia atau umur yang bermanfaat, yang tidak sia-sia, sebenarnya gampang. Perhatikan 8 menit tersebut ya.
menit sholat kita. Kalau belajar kan konsennya, pengajian konsennya berapa? 10 menit lah. Nanti 10 menit berikutnya ngantuk gitu kan. Itu biasa gitu. Ini di bawah 10 menit, 8 menit, artinya sebenarnya sholat kita itu bisa konsen. Coba kalau Isra Mi'raj kemarin itu ya, pas Rasulullah Isra Mi'raj langsung ditetapkan 50 kali sholat, bisa bayangkan ya. Jadi sayahnya kita gitu, berapa menit setiap hari kita sholat. Tapi Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu mewajibkan kita dengan lima waktu. Itu kan sudah luar biasa ringannya. Dan itu pun kata Nabi Ibrahim ya banyak dilalaikan gitu kan. Sampai Rasulullah tuh mau ngenyang lagi udah malu, udahlah 5 saja gitu. Itu masih banyak dilalaikan oleh banyak orang. Maka disinilah ya. Jadi 8 menit itu menentukan 60 tahun umur kita kalau kita tidak memperhatikan. Kalau kita lalai dalam sholat kita ya, sehingga apa? Ya sia-sia ya sholat kita. Jangan sampai sholat kita sia-sia. Wong cuma 8 menit ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah istiqomah di dalam menjalankan perintah ini, perintah sholat ini, maka hal yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan adalah memperbaiki sholat kita ya. Jadi kalau kita kalkulasi ya, 1 jam itu 60 menit ya, 24 jam 1 hari berapa? 1440 menit ya. Kalau 5 kali sehari ya, berarti 40 menit. Dari 1440 menit sholat kita waktu kita cuma 40 menit ya, sedikit sekali. 40 menit sholat kita itu benar-benar kita laksanakan dengan perhatian, dengan serius, dengan konsen, khusyuk, tumanina, bacaannya benar ya. Kemudian gerakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka 60 tahun itu akan menjadi penuh berkah. Sedikit tapi memberkahi sholat itu ya. Sebentar akan memberkahi ya, hidup kita ya, umur kita kalau kita melaksanakannya dengan benar. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku Rasulullah sholat. Nah, kalau dalam 60 tahun berapa menit berarti Bapak, Ibu-ibu? Pernah ngitung? Ini sudah saya hitung. Jadi 60 tahun itu berapa hari? Itu 21.000 ya. 900 hari. Itu kalau dikalkulasi ke hari ya. Kalau ke menit itu 31 juta ya. 31.536 menit ya. Jadi 31,5 juta menit ya gitu. Kalau hitungannya menit. Kalau hari 21.900 hari ya. Jadi berapa lama sholat dalam 60 tahun? Itu sekitar 876.000 menit ya. Yang kita laksanakan kalau kita nggak pernah bolong gitu kan selama 60 tahun. Kan biasanya 10 tahun kan masih anak-anak ya, berarti kan 50 tahun ya. Nah, itu dari waktu kita itu hanya berapa? 2,7% dari umur kita yang kita laksanakan untuk sholat. Jadi 100% 60 tahun misalkan kita melaksanakan sholat itu cuma 2,7% ya. Atau kalau dihitung itu sekitar 600 hari. 60 tahun kita melaksanakan sholat itu sekitar 600 hari kita melaksanakan sholat. Berapa 600 hari? Ya sekitar 2 tahun ya. Itu 2 tahunan kita sholat. Jadi sangat sedikit gitu kan, sedikit sekali kalau kita kalkulasi. Tapi banyak dilalaikan oleh umat
Islam. Maka Allah memperingatkan wailul lil musallin. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmatilah Allah, mari kita laksanakan sholat ini, kita perbaiki. Bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu, saya termasuk. Yang namanya setan itu paling banyaknya itu ketika sholat, menggoda kita itu ya. Karena apa? Benar-benar mengganggu konsentrasi kita. Setan itu tenaganya mungkin 80% untuk goda kita umat Islam itu ketika sholat ya, supaya apa? Sholatnya menjadi sia-sia. Makanya kalau dalam sholat berjamaah kan nggak boleh yang namanya shaf itu bolong-bolong gitu kan. Kata Rasulullah, kalau sholat jamaah kemudian shafnya itu ada jarak itu seanak domba ya gitu. Nah itu setan itu istilahnya menggoda kita, membisikkan ke dalam hati kita, ke dada kita ya, untuk kemudian lalai dalam sholat kita. Nah, terakhir ayat Al-Ankabut ayat 45 yang mungkin sudah saya sampaikan tadi ya. Utlu ma yuhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Jadi membaca Al-Qur'an diiringi dengan salat. Itu yang harus kita perhatikan. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang kalau masih umat Islam ini ya, yang mayoritas di Indonesia berapa juta umat Islam? Ada 200-an juta ya mungkin ya. 250 juta penduduk Indonesia yang umat Islam ya. Itu benar sholatnya, maka perbuatan keji dan mungkar itu tidak akan kita dapati. Tapi kalau kita masih melihat yang namanya kezoliman, korupsi, pembunuhan, kriminalitas, perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya, berarti sholat umat Islam Indonesia itu masih jauh dari kata sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah itu ketika awal berdakwah mendirikan sholat, perintah sholat, ya luar biasa hasilnya. Mereka bisa mengalahkan orang-orang Quraisy yang jumlahnya luar biasa, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, sampai hampir menguasai dunia umat Islam itu. Ya, kenapa bisa runtuh? Jauh dari Al-Quran dan sholatnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu mari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ibda binafsi, mulai dari diri kita untuk memperbaiki sholat kita dan kemudian diteruskan dengan keluarga kita, suami atau istri, anak-anak, cucu kita, itu kita arahkan untuk sholat yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk menguatkan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga menguatkan timbangan hisab kita di akhirat kelak. Karena yang pertama dihisab adalah sholat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Karena saya kesini jam 8 pas gitu. Jadi selesai ya jam 9 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, khususnya bagi diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu semua bisa mengambil manfaat dan mauidhahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Oh ya, ada pertanyaan. Ya, silahkan. Iya. Ya. Ya. Berkaitan dengan sholat ya dan Islam ya. Di sini dalam hadis An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul amri al-Islam.
pokok atau kepala urusan ya. Kepala dari segala urusan itu adalah Islam ya. Wa umuduhu as-shalah. Kemudian tiang-tiang dari Islam itu ya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan puncaknya, atapnya atau gentengnya itu adalah jihad ya. Jadi ini hanya sebuah perumpamaan, kiasan yang digambarkan oleh Rasulullah. Kalau Islam itu diibaratkan sebuah bangunan ya, itu pondasinya itu adalah akidah atau keimanan ya. Kemudian tiangnya ya, ini kan bangunan ada tiang-tiangnya, itu adalah salat. Nah, kemudian ya kubahnya ya, atau puncaknya adalah jihad. Ini yang disampaikan dalam satu hadis gitu. Kalau dalam surat Ibrahim itu tentang kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah itu kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama ya. Asluha sabitun itu usuluddin atau akar dari agama. Akar, usul itu, aslun itu akar ya. Jadi kalau bangunan pondasi, kalau pohon itu adalah akar. Sabitun yaitu akidah tadi ya. Kemudian tauhid ya. Kalimat tauhid itu ya, kalimat thayyibah itu. Kemudian batangnya ya itu ya, salat itu ya yang berdiri kokoh. Nah, kemudian ada far'un. Far'un itu adalah cabang ya. Far'un itu cabang. Jadi kalau dalam hukum itu kan ada qot'i, usul, ada far'un ya. Kalau usul tadi ya, asas, pondasi atau akar itu harus qot'i ya. Harus pasti dalilnya Al-Qur'an atau hadis mutawatir, yang sahih mutawatir ya. Kemudian far'un itu adalah perkara fikih ya. Cabang-cabangnya itu adalah perkara-perkara fikih yang itu bisa tidak hanya satu cabang tapi bercabang-cabang. Ini yang kemudian dalam ilmu fikih itu disebut ilmu far'un ya, dalam artian ilmu cabang. Karena bercabang-cabang. Salat contohnya salat kan ada yang jahar bismillahnya, ada yang gini, ada yang gerak-gerak ya, tasyahudnya, ada yang duduknya iftirash, ada duduknya tawarruk. Itu artinya bercabang-cabang. Perbedaan ini kemudian tidak menjadi masalah. Karena selama Rasulullah mencontohkan. Kayak ketika perang Khaybar, jangan sholat asar sebelum sampai Khaybar. Ada yang sholatnya di pertengahan jalan kan udah mau maghrib, kita sholat dulu gitu kan. Ini waktu asar nanti habis. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sholatnya di Khaybar gitu. Akhirnya ada dua kelompok, ada yang sholat di perjalanan, ada yang sholat di Khaybar. Nah ini setelah sampai diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah kita ada dua jamaah. Rasulullah membenarkan semua, karena itu furu, jadi ada dua cabang, boleh beda-beda selama itu ditetapkan oleh Rasulullah, nggak boleh ngarang sendiri. Jadi ini gambarannya sebuah bangunan itu pondasi, ada tiang, ya, kemudian ada hal-hal yang lain itu memang tidak digambarkan, ya, hanya sholat, jihad dan akidah tadi, kalimat thayyibah. Itu mungkin ya cukup, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Teddy Supriyadi yang telah menyampaikan tausiahnya dalam KKS episode 56 dengan tema sholat agar usia tidak sia-sia. Tadi disampaikan secara detail oleh Ustadz Teddy bahwa ternyata durasi sholat kita rata-rata itu cuma sekitar 6-8 menit untuk tiap sholat. Nah itu kalau dikonversi dalam satu hari
itu ada 1440 menit dibanding sholat kita hanya 40 menit. Itu hanya 1/30-nya kira-kira lebih Pak. Nah ya. Jadi kita bisa merenung, oh ternyata memang sholat kita itu nggak lama, sebentar, maka kita sebaiknya tidak menyia-nyiakan. Ibu-ibu sudah mencatat ya Bu? Alhamdulillah Pak Yakino ini ibu-ibu banyak yang rajin mencatat. Kapan-kapan dapat apresiasi Pak Yakino. Dikasih hadiah Pak Yakino. Kami di Al-Huda Sudagaran juga kalau Ahad pagi itu ya kemarin kami sampaikan yang setahun ini mencatatnya rutin lengkap kita kasih hadiah. Yuk buat apresiasi. Apa Pak hadiahnya? Umroh atau apa Pak? Baik, sebelum kita akhiri, kita seperti biasa absen dulu dari ibu-ibu, dari TK yang hadir. TK mana? Aba 7. Aba yang lain? Oh ya, dijadwal. Terus dari ranting Aisyah? Wonosobo Barat. Dari ranting mana lagi? Sidoarjo. Ibu dari? Oh Jelamprang, ya. Dan bapak dari SD Alaskia ada di SD Sudagaran gantian ya. Oh, dari PRM ranting mana aja ini? Utara, Argopeni ada Utara, Sidoarjo ada, alhamdulillah. Semoga yang kali ini berhalangan hadir di kesempatan yang lain bisa hadir. Demikian Bapak Ibu acara kajian keluarga Sakinah pimpinan Muhammadiyah Cabang Wonosobo episode 56. Marilah kita tutup acara pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Kami selaku pembawa acara, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.